warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya Rahayu. Masih bertemu lagi dengan saya Kitantra di channel saya Eksa Tantra, channel yang mengupas tentang banyaknya misteri ataupun kabar berita yang belum jelas di khalayak masyarakat untuk lebih jelas bersama pengalaman saya Kitantra. Dan semoga seluruh Eksa Tantra semuanya masih tetap dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kaya raya, keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Oke seluruh Eksa semuanya, kali ini kita akan mengupas tentang salah satu ilmu atau salah satu kekuatan yang cukup luar biasa kekuatannya, di mana kekuatan ini hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang yang cukup mumpuni dan sudah biasanya melakukan ritual yang cukup panjang dengan banyak rintangan yang tidak sembarangan. Kali ini kita akan mengupas tentang pukulan rajek besi ataupun pukulan namanya geblak pengantol-antol dalam bahasa Jawa. Pukulan rajek besi ataupun geblak pengantol-antol ini adalah pukulan yang halayaknya bukan hanya pukulan tangan biasa, namun pukulan yang sudah mengandung kekuatan magis. Di dalam ilmu pukulan ini, orang yang memilikinya biasanya sudah melakukan ritual yang cukup panjang, ritual yang cukup susah, dan juga halangan yang tidak sedikit. Pukulan ini sangat ngeri efeknya karena siapapun yang terkena pukulan ini biasanya dia akan mengalami memar di dalam tubuhnya, yaitu di dalam organ-organ intinya. Biasanya orang yang terkena pukulan ini bila mana dengan kekuatan penuh dilontarkan kekuatan ini bisa meninggal. Bahkan orang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam pun biasanya akan bisa terluka parah bila mana fondasi dari badan mereka ini tidak mempunyai piandel yang cukup. Ilmu pukulan ini itu sudah ada legendaris dari zaman nenek moyang kita dulu. Banyak kok ilmu pukulan-pukulan yang mengerikan yang ada di bumi Nusantara ini, seperti pukulan Segoro Geni, pukulan Braja Musti, pukulan beracun, ataupun pukulan jarak jauh yang tanpa kita menyentuh biasanya orang itu akan merasa terpukul. Pukulan yang akan aku bahas tadi adalah pukulan geblak pengantol-antol atau pukulan rajek besi, di mana pelakunya harus melakukan ritual plus minus ataupun kurang lebih itu selama 40 hari, dan itu pun sudah didasari dengan beberapa ilmu yang harus mereka miliki dulu sebelum memiliki ilmu ini. Ilmu rajek besi ini para penggunanya itu jarang sekali bisa memelihara hewan peliharaan ataupun menanam tanaman. Karena pemilik dari pukulan ini ataupun ajian pukulan ini biasanya mempunyai suhu ataupun mempunyai yang namanya aura panas pada tangan mereka, sehingga biasanya hewan peliharaan yang mereka pegang seperti burung, ayam, ataupun apa itu seringkali mati. Demikian juga dengan pohon ataupun tanaman. Bila mereka menanam, aura tangannya itu panas, sehingga pohon yang mereka tanam jarang hidup. Kebanyakan gersang lalu kering. Pelaku pukulan ini biasanya itu harus melewati ritual selama 40 hari 40 malam. Seperti tadi, dan dia pun diwajibkan memiliki beberapa ilmu untuk dasar. Para pelaku biasanya diwajibkan untuk puasa mati geni 3 hari 3 malam, namun itu pun sudah didambari dengan puasa yang 40 hari 40 malam.
Di dalam puasa diwajibkan untuk pemilik pukulan ini tidak boleh cuci tangan. Tidak boleh cuci tangan kecuali dia memang mandi ataupun terkena air itu saat hujan. Biasanya mereka juga diwajibkan makan menggunakan tangan mereka. Tidak boleh menggunakan sendok dalam hal ini. Mereka akan melakukan ritual ini selama 40 hari 40 malam. Saat makan biasanya mereka harus cuci tangan pada bambu yang masih muda, yang masih ada daun slumpringnya ataupun daun penutupnya pada batang bambu tersebut. Pada batang bambu yang masih ada slumpringnya itu dan masih ada bulu dari bambu itu penuh, diusapkan setiap kali makan, tidak boleh cuci tangan dan hanya boleh diusapkan pada bambu. Itu pun tidak boleh ganti-ganti, hanya satu bambu tersebut. Sambil ada mantra yang dibacakan di setiap malam dan makan, dan juga pada saat mau mengusap dari bambu tersebut. Selain itu juga para pemilik ajian ini biasanya dilarang untuk memakan ketan hitam ataupun memakan pisang emas. Itu adalah salah satu dari pantangan pemilik ajian ini karena akan menggugurkan budaya dari ajian ini. Ajian Raja Besi ini mempunyai daya pukul kira-kira di atas 100 kg lebih pada orang umum. Halayaknya juga pukulan ini tidak dikeluarkan karena bisa membahayakan nyawa sang lawan. Biasanya para pemilik ajian ini orangnya lebih diam karena aura dari ajian ini itu tidak bertensi untuk pecicilan ataupun bertensi untuk orangnya gemprayah kemana-mana, tidak. Ini cukup dingin. Para pelaku untuk ilmu ini mereka tidak akan sembarangan menggunakan untuk pukulan ini. Bila mana lawan terkena ini, biasanya lawan tersebut akan jatuh terpuruk. Bila mana dipukul di bagian badannya, biasanya akan mengalami memar dan organ-organ di dalamnya bisa hancur ataupun memar. Itu yang bisa menyebabkan dia meninggal. Karena apa? Karena hodam dari pukulan ini berbobot yang sangat luar biasa. Bisa menghancurkan beberapa ajian juga untuk pukulan ini. Jadi orang kebal pun bila terkena pukulan ini tetap akan terasa. Karena orang kebal hanya kebal kepada senjata, bukan kebal terhadap pukulan ataupun tendangan lawan. Tapi jangan pernah takut untuk menemui dengan orang yang semacam ini. Bila mana bertemu dengan pelaku ajian ini, jika kita tidak memiliki dasaran ilmu ataupun badan kita kosong, tidak punya ilmu sedikit apapun, hanya kita pasrah kepada yang punya hidup, ilmu ini tidak akan berguna. Biasanya ilmu ini sangat digunakan bila mana lawannya juga memiliki daya atau kekuatan. Bila mana hanya orang yang pasrah, tidak akan berfungsi. Fungsi dari ilmu Raja Besi tersebut itu adalah ilmu piandel ataupun pukulan terakhir yang digunakan biasanya. Banyak sekali pelaku ini ataupun orang yang ingin memiliki ilmu ini jarang yang lulus karena yaitu tadi rintangannya, dan untuk mendapatkannya tidak serta-merta semudah yang dibayangkan oleh seorang. Harus tidak makan, harus tidak tidur, tidak boleh cuci tangan,
Selama puasa juga tidak boleh memakan makanan yang mengandung nyawa. Bukan berarti puasa yang puasa belum puasa, enggak. Masih boleh makan 1 hari 1 kali pada saat di 40 harinya itu baru mereka mati geni selama 3 hari. Baiklah seluruh Excel semuanya, sekilas dari pengalaman Ki Tantra untuk mengupas salah satu ajian pukulan yang cukup tersohor di Nusantara. Cukup sekian dari saya Ki Tantra. Semoga seluruh Excel semuanya masih tetap sehat walafiat, tetap dikasih kebahagiaan, tetap dikasih kemudahan rezeki, dan diberikan kebarokahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya rahasia.